Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan akademia semua? Hari ini saya Yuan Badrian kembali akan share dengan teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, hari ini seperti biasa saya akan coba menjelaskan secara singkat hanya sebagai referensi untuk Anda, referensi singkat, dan tentunya Anda bisa mencari informasi atau referensi lain agar hasanah pemikiran Anda ataupun pengetahuan Anda semakin bertambah. Oke, bicara tentang apa yang menjadi kendala dalam melakukan evaluasi kinerja, pasti Anda bisa berpikir kembali atau flashback terhadap pengalaman Anda di dalam lingkungan organisasi Anda. Seperti apa sih kendala-kendala yang pernah Anda alami atau kendala-kendala apa yang pernah Anda rasakan ketika Anda dinilai evaluasi kinerja Anda? Apakah Anda merasakan puas atau tidak dengan hal tersebut? Ya, Anda silahkan berpikir flashback dulu. Nah, sekarang saya akan sampaikan beberapa item yang menjadi kendala dalam evaluasi kinerja. Yang pertama itu adalah adanya perubahan standarisasi atau metode. Yang pertama ini adanya perubahan standar ataupun metode. Adanya perubahan standar atau metode akan menyebabkan kendala dalam penilaian kinerja. Contoh misalnya, logikanya begini. Jika misalnya tahun ini standarisasi untuk penilaian S, A, B, C itu sudah ditentukan oleh HRD, ternyata ini berbeda dengan standar S, A, B, C yang sudah ditentukan oleh HRD di tahun sebelumnya. Ya, mungkin Anda bisa melihat contoh standarisasi untuk S dapat melakukan Kaizen beberapa kali misalnya. Terus untuk yang nilainya A itu berapa kali dia harus melakukan sebuah presentasi ataupun pencapaian target. Nah, ini harus ada standarisasinya. Ketika standarisasi itu berubah, maka akan terjadi satu kendala-kendala. Nah, kemudian perubahan metode juga bisa menjadi sebuah kendala. Misalnya tahun ini Anda tiba-tiba merubah metode penilaian evaluasi kinerja Anda dengan 360 derajat misalnya. Namun sebelumnya Anda melakukan itu bukan dengan 360 derajat. Entah itu menggunakan bars, menggunakan checklist, menggunakan perbandingan antara tim. Nah, ketika ada satu perbedaan ini juga akan menyebabkan sebuah kendala ya. Oke, yang kedua adalah bagaimana pelibatan emosi yang ada di dalam penilaian kinerja. Yang kedua ini adalah pelibatan emosi. Terutama emosi untuk yang menilai. Ya, emosi apa saja? Ya, entahlah itu kedekatan sehingga tidak tercipta penilaian yang objektif. Ya, penilaian-penilaian secara pribadi, entah itu mereka lebih melihat kepada kesamaan etnis, kesamaan agama, kesamaan budaya, ataupun kesamaan-kesamaan dalam tim hobi yang ada di lingkungan organisasi. Ya, contohnya misalnya di lingkungan organisasi saya ada sekumpulan-sekumpulan orang yang memang dikembangkan secara hobi yang sama. Nah, ternyata ada atasan dengan bawahan yang sama-sama hobi dalam diving, yang sama-sama hobi dalam mancing, yang sama-sama hobi dalam badminton. Nah, ketika itu terjadi ada selentingan-selentingan yang saya dengar bahwa oh dia gede nilainya karena ya satu grup lah, satu hobi lah, dan lain-lain. Nah, hal ini yang dapat menyebabkan sebuah kendala dalam penilaian evaluasi kinerja. Next, yang ketiga adalah bagaimana kendala itu muncul karena memang adanya perbedaan penilaian antar manajer. Di sini ada perbedaan penilaian. Maksudnya apa perbedaan penilaian ini? Contoh misalnya, ada manajer yang lebih berfokus terhadap perilaku kedisiplinan, ada manajer yang berfokus terhadap target, ada manajer yang lebih berfokus pada improvement. Nah, penilaian fokusnya ini, penilaian perbedaan di seorang manajer terhadap membernya ini juga bisa menyebabkan sebuah kendala. Itu ya. Jadi perbedaan penilaian para manajer atau para penilai ini juga bisa menimbulkan satu kendala. Oke, berikutnya lagi yang keempat, berarti yang keempat itu adalah adanya penilaian yang terlalu ketat, terlalu kritis, atau terlalu longgar. Di sini ada terlalu ketat atau terlalu longgar. Penilaian yang terlalu longgar artinya seperti ini. Misalnya, oh santai aja, meskipun terlambat sekian kali nilai kita tetap akan baik kok. Nah, itu adalah penilaian yang terlalu longgar. Atau santai aja,
ya, nggak ada kaizen juga kita tetap bisa kok dapat nilai A. Nah itu, kalaupun memang penilaian kritis adalah sebaliknya. Maksudnya apa? Jika Anda mendapatkan nilai S atau nilai A, berarti Anda harus memenuhi kriteria yang begitu banyak, begitu ketat, dan katakanlah persaingan untuk mendapatkan itu pun ternyata memang diperketat atau dipersulit gitu ya. Ini akan menimbulkan sebuah kendala dalam penilaian evaluasi kinerja. Jangan sampai saya mendapatkan sebuah pengalaman bahwa ada di tim tertentu yang ketika kita sampaikan standarisasi untuk mendapatkan nilai S adalah seperti ini, item-itemnya ternyata itu terlalu ketat dan di tim tersebut tidak ada yang bisa mencapai. Sehingga apa yang terjadi teman-teman semua, jadi harus diturunkan kembali bagaimana standarisasi khususnya di tim tersebut. Lalu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah nanti kalaupun memang sampai ketahuan bagaimana penurunan ini akan menimbulkan satu effort lebih untuk kita menjelaskan terhadap orang lain ataupun tim yang lain yang mengetahui hal tersebut ya. Kemudian yang kelima, ya kira-kira apa yang kelima? Yang kelima itu adalah bagaimana bias terhadap waktu, bias waktu. Oke, ini bias pribadi, emosi, dan ini adalah bias waktu. Maksudnya bias waktu itu adalah ketika seorang penilai tidak menilai dari rentang waktu yang sudah ditentukan. Contohnya misalnya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 1 tahun, maka rentang 1 tahun itu seharusnya dinilai. Nah, bias waktu ini terjadi untuk beberapa para manajer atau para penilai hanya menilai di 3 bulan terakhir saja. Ini adalah bias waktu. Karena 3 bulan terakhir dia baik, maka nilainya pun baik. Dia tidak mempertimbangkan bahwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret misalnya, ternyata dia memiliki apa atau tindakan atau perilaku yang buruk di dalam pekerjaan dia. Nah, ini adalah bias waktu. Atau kebalikannya, yang dinilai adalah yang di awal. Di awal-awal dia pernah melakukan sebuah kesalahan, meskipun sekarang dia melakukan satu kaizen, tapi dia tetap menilainya buruk karena di awal juga dia buruk. Nah, ini adalah bagian penilaian yang harus dihindari, yaitu bias waktu. Anda pernah merasakan bagaimana dari 5 item ini, apakah Anda pernah merasakan kendala-kendala tersebut? Ya, silahkan Anda coba flashback kembali dengan pengalaman Anda. Nah, pertanyaan saya adalah, atau hal yang harus kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya, atau Anda mungkin bisa mencari referensi lain untuk menambah ilmu pengetahuan Anda ini, yaitu apa yang menjadi ketidakpuasan Anda ketika dinilai evaluasi kinerja Anda. Hal apa saja yang membuat Anda tidak puas terhadap penilaian evaluasi kinerja. Lalu, kira-kira apa sih solusi yang diberikan oleh organisasi untuk meminimalisir ketidakpuasan karyawan dalam evaluasi kinerja. Nah, ini akan menjadi sesi diskusi kita di lain kesempatan. Oke, sahabat akademia, tadi sudah ada 5 kendala dalam penilaian kinerja, penilaian ataupun evaluasi kinerja. Jika Anda mendapatkan informasi positif dari channel saya, silakan like and subscribe. Terima kasih banyak. Saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.